Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, peserta PPG Gelombang 3 LPTK UIN Wali Songo akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 2 Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat? Sekarang dipimpin untuk berdoa sebelum memulai materi. Silakan Dantonya untuk memimpin. Siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Dulu sebelum memulai, ini hari Selasa ya. Selasa tanggal 11 ya. Abdul Jalil ada? Afrizal Aminuddin. Ahmad Lubul Adib Siraj. Ahmad Nur Agung Saputra. Ahmad Nur Hendra Asrafi. Ahmad Nurud Jamil. Ahmad Yurizal Rizky Reynaldi. Amelia. Andre Putra Wardana. Andriano Persi Pratama. Arfon Dwi Arjaka. Arga Trianto. Banu Widya Pamulu. Bayu Adi Pratama. David Satrio. Dimas Widi Wicaksono. Dimas Rizky Saputra. Fajar Pratondo Mulyo. Fasa Sarul Muharram. Jelita Nur Rahmawati. Joko Teguh Prasetyo. Kailah Aldiansyah. Muhammad Faik Saiful Ajib. Muhammad Aditya Eko Prasetyo. Muhammad Mendi Nur Rahman. Muhammad Panji Ricardo. Muhammad Selamat Firman Syah. Ulul Albab. Raditya Maeksa Rianda Putra. Rilo Wambudi. Saifuddin Sani. Farel Syah Maulana Majid. Wahibur Rizky Pratama. Hadir semua ya? Pagi ini hadir semua, alhamdulillah sehat semua ya. Untuk biar semangat kalian tumbuh, biar gak ngantuk. Ini pagi sudah pada ngantuk ini. Coba berdiri, dilantunkan yel-yel SMK Negeri 2 Rembang dipimpin oleh Dantonya. Yel SMK Negeri 2 Rembang. Mulai. Kalau nanti saya bilang semangat, siap. Ya. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Terima kasih. Saya duduk kembali. Kita tadarus Al-Quran dulu. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca Suratul Yasin. Saya akan membaca, nanti kalian bisa mengikutinya. Dan nanti dipraktekkan untuk satu persatu membaca surah Yasin dan nanti saya nilai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sekarang saya akan menilai untuk bacaan Al-Quran kalian, dan yang masih kurang benar bacaannya nanti kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Semangat pagi, masih semangat ya. Nah, pada kesempatan ini kemarin telah kita bahas tentang iman-iman kepada kitab Allah. Sekarang materi berikutnya yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Isra, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Jadi kita itu harus mematuhi, menghormati orang tua. Kalau diperintah orang tua harus mematuhi, selama perintahnya itu tidak untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ketika kita berani kepada orang tua, ya, itu termasuk dosa besar. Berani orang tua dosa besar. Letih orang tua kalian ini ketika panas-panasan hujan-hujanan ya Daud ya usum, ya kan? Nah, usum Daud lagi. Nah, Daud panasan. Ibumu sing tandur, nah, ya kan? Capek mereka. Kalau kamu tidak menghormati beliau, kamu tidak menghargai bagaimana beliau itu kepada kalian, ini sangat salah, ya kan? Mereka mencari nafkah untuk kehidupan kalian, untuk sekolah kalian, dan orang tua ini beda dengan kita. Nek ono wong tua, ono anake loro. Kalau ada orang tua kok anake loro. Itu harapannya apa? Anak aku ndang mari kan gitu toh. Gitu. Nek anak nek wong tuane wis tuwa kok loro, langsung mati-mati. Ngono ya? Kira-kira hampir kayak gitu. Oh. Nah, ini sekarang nih yang repot apa? Orang sudah disibukkan dengan mencari kehidupannya masing-masing. Nek wong tuane wis tuwa iku gak harus menghormati. Betul enggak? Kira-kira gitu enggak di lingkungan kalian? Nah, gitu. Ini ibu, apalagi ibu. Nah, ini sebentar saya putarkan bagaimana proses ibu nanti. Bagaimana Halo Bunda, pasti bahagia banget ya kalau kita lihat tespek bergaris 2. Tanda-tanda kehamilan sudah ada. Selain bahagia, pasti ada juga rasa cemas. Gimana cara jaga kondisi janin hingga 9 bulan ke depannya? Saya sering banget dengar curhatan calon ibu yang mikir, apakah janin dalam kandungan sudah berkembang dengan normal? Seperti apa rupa janin? Kemudian seberapa besar dia dalam kandungan? Atau kapan Bunda bisa merasakan tendangan pertamanya? Oke deh, inilah saat yang tepat bagi Bunda untuk menyimak video ini hingga selesai sambil rebahan, ngemil, atau duduk santai. Ups, sebelumnya dukung channel Bunda Jangan Panik ya dengan klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat.
Ya, menanti perkembangan janin memang menjadi hal yang paling mendebarkan, sekaligus membahagiakan bagi para calon orang tua. Lalu sebenarnya bagaimana sih perkembangan janin dalam kandungan pada umumnya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kapan awal kehamilan dimulai. Untuk diketahui, awal kehamilan sebenarnya adalah hari pertama periode menstruasi terakhir bunda. Itulah mengapa saat pemeriksaan kandungan awal, bunda akan ditanyai mengenai hari pertama haid terakhir atau dikenal dengan singkatan HPHT. Meskipun begitu, pada umumnya minggu pertama dan kedua kehamilan ini bunda tidak benar-benar hamil. Nah, kami rangkum dari Mayo Clinic, konsepsi atau pembuahan biasanya terjadi sekitar 2 minggu setelah periode terakhir menstruasi. Bisa dikatakan pembuahan biasanya terjadi pada minggu ketiga setelah periode menstruasi. Pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan menembus sel telur. Dalam waktu sekitar 3 hari setelah pembuahan, sel telur yang dibuahi akan membelah dengan sangat cepat menjadi banyak sel. Selanjutnya akan melewati tuba falopi ke dalam rahim dan menempel pada dinding rahim. Nah, sejak saat pembuahan ini, hormon human chlorinic akan muncul dalam darah. Hormon ini dibuat oleh sel-sel yang membentuk plasenta. Hormon tersebut sendiri merupakan hormon yang dideteksi dalam tes kehamilan. Meski sudah ada sejak dalam pembuahan pertama, biasanya hormon tersebut baru akan meningkat dan cukup untuk dideteksi oleh tes kehamilan saat 4 minggu dari HPHT. Pada saat itu, hormon inilah yang memberi sinyal pada indung telur untuk berhenti melepaskan sel telur. Ini yang menjadi penyebab bunda berhenti menstruasi. Oke, baiklah, kita memasuki periode yang pertama ya bun. Gimana perkembangan janin dalam kandungan di 4 minggu atau bulan pertama. Pada awal kehamilan, plasenta akan berkembang. Dalam minggu pertama kehamilan, janin akan mengembangkan struktur yang nanti akhirnya akan membentuk wajah dan leher. Kemudian pembentukan jantung, pembuluh darah, paru-paru, perut, dan hati juga mulai berkembang pada bulan ini. Pada hari bulan pertama, panjang janin sekitar 6 mm atau lebih kecil dari sebutir beras. Wow, kecil banget ya. Nah, untuk bulan kedua, kita masuk di bulan kedua atau 8 minggu ya. Jadi memasuki bulan ini, fitur wajah janin itu akan terus berkembang. Lengan dan kaki juga mulai terbentuk. Sekitar minggu ke-6, detak jantung janin biasanya sudah mulai bisa didengar. Pada minggu ke-8, panjang janin sekitar 11 atau sampai 14 mm dari ujung kepala hingga pantat. Nah, di bulan ketiga, lengan, tangan, jari-jari, dan kaki janin telah terbentuk sepenuhnya pada usia ini. Pada tahap ini, janin mulai membuka dan mengepal tangannya. Selain itu, kuku, daun telinga, dan gigi di bawah gusi juga mulai terbentuk. Periode ini, organ reproduksi janin sudah berkembang. Hanya saja jenis kelaminnya masih sulit dibedakan melalui USG. Pada akhir bulan ketiga, janin sudah terbentuk sempurna. Semua organ dan anggota tubuh terus berkembang hingga fungsional. Akhir minggu ke-12, panjang janin sekitar 61 mm dari ujung kepala hingga pantat. Berat janin ya sekitar 14 gram. Masih kecil banget ya. Oke, kita masuk di bulan keempat ya bun. Nah, pada bulan ini kelopak mata, alis, bulu mata, kuku, dan rambut janin sudah terbentuk. Tidak hanya itu, gigi dan tulangnya juga menjadi padat. Bayi bunda juga mulai mengisap jempolnya, menguap, dan meregangkan badan. Organ genital juga sudah berkembang sempurna. Dalam periode ini, beberapa bayi sudah bisa dilihat jenis kelaminnya melalui USG. Panjang bayi sekitar 120 mili dari ujung hingga pantat, sedangkan berat bayi sekitar 110. Lumayan masih kecil ya.
Nah, masuk di bulan kelima nih bun, atau 20 minggu. Pada periode ini, bunda akan mulai merasakan gerakan bayi. Itu karena bayi bunda dalam kandungan sedang mengembangkan otot dan melatihnya. Gerakan pertama janin ini mungkin akan terasa seperti getaran. Bulan kelima, bunda sudah bisa mulai mendengar dan sistem pencernaan mulai berfungsi. Bayi bunda juga merasakan tidur secara teratur karena mulai bisa mendengar. Bayi dalam kandungan bunda mungkin akan bergerak dan terbangun oleh suara atau rangsangan dari luar. Pada akhir periode ini, bayi bunda memiliki panjang 160 mm. Sedangkan beratnya 320 hingga 500 gram, jadi sekitar setengah kilo ya. Oke, kita masuk di bulan ke-6. Bayi bunda memiliki kulit berwarna kemerahan, berkerut, dan pembuluh darah terlihat melalui kulit bayi yang tembus cahaya. Bayi pada tahap ini sudah bisa membuka dan menutup kelopak mata. Bunda mungkin akan merasakan gerakan menyentak di perut. Itu karena bayi sudah sedang cegukan. Pada usia ini bayi bunda memiliki panjang 30 cm, sedangkan beratnya 820 gram, jadi hampir 1 kilo. Nah, kita masuk di bulan ke-7. Bayi bunda saat ini terus berkembang dan mengembangkan cadangan lemak tubuh. Pada tubuh ini, pendengaran bayi sudah berkembang sepenuhnya. Bayi bunda kerap merubah posisi dan merespon rangsangan dari luar seperti suara, cahaya, atau serasa sakit. Saat ini sistem saraf pusatnya sudah mengarahkan gerakan pernapasan berirama dan mengontrol suhu tubuh. Panjang bayi sekitar 30 cm sedangkan beratnya 1,8 kilo. Wow, udah semakin besar ya bun. Nah, masuk di bulan 8. Bunda mungkin memperhatikan bahwa bayi bunda ini sedang banyak menendang. Saat ini otak bayi berkembang dengan pesat. Bayi bunda juga sudah bisa melihat dan mendengar. Sebagian besar sistem internalnya sudah berkembang sempurna, tapi paru-parunya mungkin masih belum matang. Nah, beberapa ibu sudah melihat cairan kekuningan keluar dari payudara. Pada tahap kehamilan ini, bayi bunda memiliki panjang 45 cm sedangkan beratnya sudah 2,3 kilo. Udah deg-degan ya. Nah, kita masuk di bulan ke-9. Bayi bunda terus berkembang. Paru-parunya berkembang sepenuhnya pada saat ini. Refleksnya pun mulai terkoordinasi sehingga ia dapat mengedipkan mata, menutup mata, memutar kepala, menggenggam dengan kuat, merespon cahaya, suara, dan sentuhan. Nah, panjang bayi sudah mencapai 3 kilo. Menjelang kelahirannya di usia 37 hingga 40, bayi bunda siap dilahirkan. Nah, pasti bunda merasa gerakan bayi mulai berkembang. Hal ini karena ruang geraknya menjadi sempit karena ukuran bayi yang semakin besar. Oke, itu aja ya bun. Dan di usia ini nih, posisi kelahiran dengan posisi kepala berada di bawah masuk ke dalam panggul. Bayi saat ini berkisar hingga 3 kilo sampai 3,5 ya, bahkan ada yang sampai 4 kilo. Nah, masuk di bulan ke-9 ini pasti banyak sekali yang merasakan rasa cemas, khawatir, dan panik ya bun. Tapi santai saja ya bunda. Menjelang kelahirannya dibikin bahagia dan dibikin rileks. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mengandung kalian dalam 9 bulan 10 hari mengandung. Nah, terus setelah melahirkan yo ora gampang. Wis nglairno iku bengi tengah wengi nangis ganti apa? Iya betul? Apalagi kalau ketika anak panas itu. Apalagi kalau ketika anak panas, orang tua tidak tidur. Betul. Aku punya anak kecil itu kalau sudah panas itu susah banget. Nah, jadi itu harus kamu menghargai orang tua. Ojo guman, jangan sampai kamu membentak orang tua. Ojo sampai gelakno. Ini.
Ini tak contohkan, itu ada kisah seorang juret. Ya, seorang siapa? Pernah dengar bagaimana kisahnya juret? Saya ulas ya. Juret itu adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang alim, ahli ibadah ya alim. Ketika itu dia lagi melaksanakan sholat. Sholat. Ketika melaksanakan sholat itu orang tuanya memanggil, juret, juret. Kebetulan orang tuanya memanggil. Jadi orang tuanya memanggil, juret, juret. Ketika itu dia sholat sunnah. Ini dia dalam hati pertimbangan. Ini saya menjawab orang tua atau melanjutkan sholat, bingung. Terus akhirnya dia melanjutkan sholat. Akan tetapi karena orang tuanya ini mungkin penting, ketika kamu nanti sholat semama panggil Tito, sama itu yang namanya. Terus ketika dipanggil gak sama harus wong tuamu gonduk wanteng mergo. Bocah kok kurang ajar kan ngono semama. Nah, ini orang tuanya juret itu dilalah itu ceplosan nang ati mau wong bocah diundang wong tua kok ora semaur. Oh, tak sabdo ngono. Orang bakal kena fitnah pelacur. Kena fitnah begeng. Ya wong kene ngarane apa begeng? Ya. Aja banter-banter. Pelacur. Jadi dilalah itu begitu. Setelah beberapa tahun itu betul apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Ada seorang wanita datang ke situ, semua iki mang juret statusnya orang alim, dianggap kiai desa ya kan? Jadi kiai. Ada orang ke situ hamil. Ini saya minta pertanggungjawaban, Mbak Mendeh-mendeh ya. Ini saya minta pertanggungjawaban karena ini adalah saya hamil. Kena fit. Nah, akhirnya apa? Nah, ini ada bayi yang bisa berbicara, itu bayinya Nabi Isa sama bayinya Juret. Nah, bayinya Juret itu ketika itu namanya sudah jelek. Semua ono kiai kok ndelalah ono wong wedok moro mae. Ya kan? Ono moro mae. Aku nek iki sing hamili wong iku mau ngono ya. Semua wah. Semua mas contohnya mau ono wong wedok moro omahku, apa untuk mampu kiai kan ngono. Nah, ini terus ini anak Pak, aku juga tanggung jawab Pak, iki mau wetengi aku ngono. Ya kan? Terus itu namanya jelek dah, kena fitnah. Terus akhirnya wes kita tunggu lahirnya. Tanya aja bayi ini, tanya. Kamu nanya siapa? Bayi saya cerita, aku anak wong cahangon kae. Ngono. Jadi tapi kan doa orang tua tadi yang karena gelo mergo gak dijawab iki mau mandi to. Mane hati-hati apa meneh karo ibu. Biasanya sing diwaneni itu ibu. Cukup. Kisah Juret tadi kira-kira yang kamu ambil hikmah itu apa? Jangan melawan orang tua. Jangan melawan orang tua. Kamu? Kalau dipanggil harus jawab. Ya, orang jawab. Kamu? Orang tua. Ini ke orang tua. Sekarang kamu di rumah adalah punya orang, di sekolah punya orang tua yaitu bapak ibu. Nah, ini sebagai orang tua pengganti orang tua kamu yang di rumah. Maka dari itu patuh kepada orang tua, satu juga kepada guru. Guru ini harus kamu hormati. Nah, bahkan Sayyidina Ali itu mengatakan kita harus patuh kepada guru. Ibaratnya jadi budak itu harus mau gitu. Oleh kepada guru kayak gitunya. Itu jadi hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Ini harus ya. Ini kalian bagi menjadi beberapa kelompok, dan minggu kemarin setelah saya pesan pada kalian untuk membawa laptop masing-masing kelompok, nanti kamu menganalisis itu, kamu buat sebuah PowerPoint, nanti kamu presentasikan. Silahkan bentuk kelompok masing-masing. Presentasi yang telah dilaksanakan oleh teman
kalian tadi, dari presentasi teman kalian tadi dapat disimpulkan bahwasanya kita harus tetap patuh dan hormat kepada orang tua, dan kita selalu harus menjaga ibadah kita, sholat kita dalam setiap waktu. Hari ini silakan dipimpin untuk berdoa. Pak, saya belum pernah izin, Pak.